Halo sahabat RSPAD, salam sejahtera, semoga sehat-sehat semua di rumah. Kita jumpa lagi dalam acara Ngobras, ngobrol bareng para spesialis. Saya Dr. Evans yang akan memandu pada acara kali ini. Dan ada narasumber kita, Dr. Hartati, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, leher. Nah, sahabat RSPAD, kita akan membahas tentang pendengaran-pendengaran nih. Jadi sekarang itu yang paling penting adalah tentang gangguan pendengaran akibat kebisingan. Nah, itu bagaimana tuh Dokter Tati? Baik Dokter Evan, jadi sebetulnya gangguan pendengaran itu ada banyak macamnya. Biasanya orang akan merasakan gangguan itu bisa secara tiba-tiba atau secara perlahan-lahan. Nah, kalau untuk penyebabnya sendiri ya Dokter Evan, itu gangguan pendengaran itu bisa kita lihat dari anatomi dari telinga ini. Bisa aja gangguan hantaran suaranya di telinga luar, atau gangguan di gendang telinga, atau di bagian telinga dalam. Nah, apabila sahabat RSPAD mengalami gangguan telinga atau gangguan pendengaran atau ketulian, sebaiknya langsung ke dokter THT, sehingga tidak hanya diperiksa dari telinga luar saja, tapi telinga dalam juga diperiksa, fisik telinganya diperiksa, dan juga ada beberapa pemeriksaan tambahan, karena penyebabnya itu tergantung dari di mana kelainannya. Mungkin bisa aja kelainannya hanya berupa sumbatan kotoran di telinga luar, atau mungkin ada yang lebih serius menyangkut di telinga dalam. Nah, jadi itu yang bisa terjadi mengakibatkan gangguan pendengaran. Mungkin gangguan itu bersifat sementara atau permanen. Nah, yang lebih penting lagi itu yang tidak disadari pendengarannya, misalnya karena terpapar bising yang tidak disadari, seperti itu. Apalagi ini Dok ya, kan belakangan ini kita sering banget tuh melihat masyarakat menggunakan headset atau handphone yang berlebih Dok ya. Apakah itu bisa termasuk bising Dok? Apakah ada? Iya, jadi sebetulnya kita itu seringkali tanpa disadari sering terpapar bising. Misalnya kita nonton konser, atau sering ke klub malam, atau misalnya kita sering pakai headset. Nah, itu kalau misalnya dilakukan dalam jangka waktu yang lama, otomatis akan mengalami gangguan pendengaran. Mungkin awalnya kita tidak sadar, mungkin hanya berasa seperti telinga berdenging, kemudian lama-kelamaan akan terjadi ketulian yang permanen yang tidak bisa diobati lagi. Baik. Ada tips Dok, kalau kan kita nggak mungkin lah nggak pakai handphone setiap harinya Dok ya. Ada tips nggak Dok bagaimana menghindarinya? Ya, jadi kalau untuk yang era sekarang ini, kalau kita memakai headset ya sebaiknya volumenya jangan terlalu keras, paling nggak 60% dari volume total, dan lamanya juga paling 1 jam paling lama. Nah, utamanya juga kalau kita bekerja di tempat yang bising, misalnya di pabrik, nah itu sering-sering mengecek ke dokter THT, apakah gangguan pendengarannya itu sudah bersifat permanen, apakah perlu pindah ke lokasi yang tidak terpapar bising, dan lain sebagainya. Ya, baik. Seperti itu Dokter Evan. Oh, baik Dok, terima kasih untuk informasinya nih Dokter Tati ya. Jadi kita sebagai masyarakat nih Dok ya, kira-kira dokter ada saran nggak Dok, apa yang bisa kita lakukan untuk menangani hal seperti ini Dok? Jadi sahabat RSPAD, apabila kita mengalami gangguan pendengaran, apakah itu hanya berasa berdenging, atau hanya mungkin telinga kita berasa tidak nyaman, kayak rasa tersumbat, nah itu sebaiknya segera ke dokter THT, karena di situ akan dilakukan pemeriksaan fisik telinga. Apakah gangguan pendengarannya karena masalah yang sederhana, misalnya karena gangguan adanya kotoran telinga, atau bisa juga misalnya kita setelah naik pesawat karena ada tekanan pada saat di pesawat, itu bisa menimbulkan gangguan pendengaran atau rasa tidak nyaman di telinga. Demikian juga kalau misalnya gangguan pendengaran itu kadang hilang, kadang timbul, nah itu jangan diremehkan. Apalagi kalau disertai dengan adanya
kelainan lain, misalnya selain berdenging bisa mungkin vertigo, pusing, atau mungkin ada mual, nah seperti itu. Nah, jangan-jangan itu ada gangguan tertentu, tidak hanya infeksi, tapi bisa juga gangguan beberapa penyakit seperti autoimun atau gangguan pendengaran yang karena Meniere, jadi gangguan yang diakibatkan adanya gangguan sirkulasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa sirkulasi darah itu akan membawa nutrisi ke organ-organ pendengaran. Apabila itu kekurangan nutrisi, otomatis juga akan menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, seperti itu. Ya, demikian. Pasti sahabat RSPAD juga mau tahu ya, kadang-kadang kan kita bisa tuh terdapat gangguan pendengaran karena suka membersihkan telinga sendiri, Dok ya. Ya. Kira-kira ada tips nggak, Dok? Bagaimana sih membersihkan telinga? Ya, sebaiknya kalau telinga itu tidak dibersihkan. Jadi apabila kita merasa gatal di telinga, ya sementara didiamkan aja dulu. Nanti akan hilang sendiri. Tapi apabila itu berkelanjutan, maka sebaiknya berkonsultasi ke dokter THT. Demikian Dokter Evan. Baik, Dokter Tati. Jadi kalau untuk membersihkan telinga, Dok, misalnya kayak pakai cotton bud ya, sahabat RSPAD pasti sering ya bersihin pakai cotton bud tuh. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Ya. Tidak disarankan. Berarti kalau mau membersihkan telinga, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter. Ya, sebaiknya THT, dilihat dulu apakah memang jangan-jangan memang tidak ada masalah apa-apa. Daripada malah bikin masalah baru seperti kena gendang telinga malah terjadi gangguan pendengaran, Dok ya. Ya. Oke, baik Dokter Tati, terima kasih banyak untuk informasinya. Ya, sahabat RSPAD, sampai juga kita pada akhir acara. Sebelumnya kita berterima kasih dulu kepada Dokter Tati, ahlinya untuk pendengaran yang sudah memberikan banyak informasi yang bermanfaat bagi kita. Jadi sebetulnya apabila sahabat RSPAD atau kira-kira kerabat terdekat yang mengalami gangguan seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila dapat datang ke rumah sakit RSPAD, khususnya ke Poliklinik THT di lantai 3 Gedung Satrio untuk melakukan pemeriksaan telinga, baik dari liang telinga sampai ke pendengarannya dengan menggunakan alat bernama audiometri. Sampai jumpa lagi sahabat RSPAD di sesi berikutnya dalam acara Ngobras, ngobrol bareng para spesialis.